Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam layanan Night Talk yang diselenggarakan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Marsalis Kapo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang, mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya sempurna di tiap langkah perjalanan hidup kita. Maka sebelum kita beranjak menuju pembaringan malam, mari kita sediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, supaya kita beroleh kedamaian saat menikmati itu malam. Sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami naikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu, Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, untuk kasih setia Tuhan yang boleh Engkau nyatakan sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih dan kemurahan. Setelah sepanjang hari kami melaksanakan aktivitas, kegiatan dan tanggung jawab kami, saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami ingin Bapa di surga kembali mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan saat ini juga bagi kami. Kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalian Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewilatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengan sesamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi dapat memperlakukan dalam seluruh kehidupan beriman kita. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, setelah sehari penuh kita beraktivitas, pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya adalah penyembahan kepada Allah? Dan penyembahan kepada Allah adalah pengalaman terhanyut penuh kekaguman dalam bingkai totalitas cinta kasih, serta doa-doa kita yang memuji, memuliakan Allah dan karya perbuatannya. Tentu saja, jika kita mencoba menghitung karya perbuatan Tuhan dalam hidup, maka kita akan terhisap dalam kekaguman yang
luar biasa. Seperti refrain lagu Kidung Jemaat 439 yang mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Tuhan bukan sebatas materi, tapi lebih luas dan sangat spektakuler adalah sederhana alam ciptaan Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan Pemazmur pasal 104 ayat 24 sampai 26 ini. Mazmur 104 ini tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan dari rangkaian himne yang dimulai dari Mazmur 101 dan 102, di mana dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa pemazmur sendiri adalah korban kejahatan manusia. Pemazmur mengeluh, ia meratap karena betapa tertekan dan menderita hati dan pikirannya, hancur remuk, terpukul dan layu. Tidak ada lagi harapan. Bahkan dalam pasal 102, pemazmur sempat menganggap Allah kejam karena ia menyembunyikan wajahnya daripada pemazmur. Lalu mengapa terjadi transformasi iman seperti yang kita temukan dalam bacaan firman Tuhan di malam ini? Rupanya pemazmur mengalami transformasi iman karena ia mengalami Allah bekerja. Kata aslia dalam bahasa Ibrani mengartikan kata kerja aktif, yaitu bekerja. Jadi setelah Allah mencipta, ia tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan di saat kita terlelap dalam tidur, Allah terus bekerja, menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Itu kita boleh baca dalam Mazmur 127 ayat 2d yang menyatakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Tujuan Allah bekerja hanyalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sudah terpilih sesuai rencananya. Roma 8 ayat yang ke-20. Maka Mazmur 104 ini disebut himne bagi Sang Pencipta yang tidak pernah berhenti bekerja dan melalui buah karya ciptaannya. Orang fasik sibuk mengejar tanda-tanda akhir zaman, tapi pemazmur justru mengajak kita untuk fokus pada tanda kehadiran Allah melalui buah karya ciptaannya, termasuk semesta alam. Allah sumber kendali segala pergerakan alam semesta, sehingga ada harmonisasi dan kestabilan dinamika di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang ditafsirkan bagi kita. Lalu bagaimana kita menghidupi firman Tuhan di tengah realitas keseharian aktivitas iman kita, khususnya saat kita menuju pembaringan malam? Pertama, dalam kejatuhan hidup kita sekalipun, jangan pernah kita kehilangan pandangan mata iman kita untuk dapat melihat bukti dan tanda kehadiran Allah
di tiap pergumulan hidup kita. Kemegahan sederhana alam hanyalah sebagian kecil saja dari bukti dan tanda kehadiran Allah di tiap pergumulan hidup kita. Karena Ia adalah Allah yang tidak pernah berhenti bekerja merawat buah karya ciptaannya. Dan Allah sangat bersukacita dalam kemitraannya dengan kita untuk memelihara alam ciptaannya. Kedua, tanda dan bukti kehadiran Allah bukan hanya lewat berbagai peristiwa yang terlihat begitu luar biasa dan spektakuler, sehingga kita termotivasi untuk memuliakan Allah. Tapi kehadiran Allah juga harus kita yakini ada di tiap perkara sederhana, bahkan nyaris tak terpikirkan oleh kita. Misalnya, apa maksud Allah ciptakan hewan cacing yang menjijikkan? Tapi tahukah bahwa prestasi cacing sangat luar biasa dalam menggemburkan tanah yang dilakukan secara diam-diam? Itu artinya tidak saja pada alam, tapi di setiap hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Ada berbagai kekuatan ilahi yang tidak terlihat tapi sedang bekerja. Ada kekuatan doa yang menopang kelemahan hati kita. Ada kekuatan surgawi yang bekerja memotivasi kedisiplinan jiwa kita untuk tetap bertekun dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang menggemburkan gumpalan tanah jiwa kita yang membatu, mengeras, dan berbagai tekanan persoalan hidup, tapi kemudian digemburkan oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh dalam cita rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Intinya, semua karya perbuatan Allah yang mungkin tidak nampak terlihat secara kasat mata, namun sangat mempengaruhi iman kita untuk mengangkat pujian penyembahan yang mengagungkan karya perbuatan tangannya. Ketiga, perlu kita pahami, kita harus mengagungkan kebesaran Tuhan, bukan supaya Tuhan menjadi besar dan termulia. Tanpa pengagungan kita pun, sesungguhnya Ia adalah Allah yang maha besar. Kita mengagungkan Allah karena hanya Dia yang layak dan berhak kita sembah muliakan di tiap tarikan napas kehidupan kita. Bahkan di saat tertidur lelap dalam pembaringan malam ini pun, jangan kita lupa untuk bersyukur dan mengagungkan serta menghormati kehadirannya di tiap perjuangan hidup kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Selamat memuliakan perbuatan Allah di tiap kegerakan kehidupan kita, bahkan di saat kita terlelap tidur di malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan sebelum kami beristirahat membaringkan tubuh kami di malam ini. Kami boleh diberikan pencerahan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan mampukan dan kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa di surga, untuk kami mampu memperlakukannya dalam seluruh kehidupan beriman kami.
Tuhan tolong Bapa di surga, supaya kami tidak saja menjadi pendengar, tapi menjadi pemberlaku firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan kalau kami beristirahat malam, Tuhan jaga kami, supaya esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan permohonan kami kepada-Mu. Amin. Demikian sahabat-sahabat GPIB, acara renungan malam Nengko di malam hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.